Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Pol-pol pada suka nonton film gak, Rek? Terus kalau suka, sukanya genre yang gimana? Dan mungkin kalau misalnya ada dari pol-pol yang suka film genre action kayak aku, misalnya kayak Mission Impossible, Fast and Furious, kayak gitu kan pasti ada scene yang agak membahayakan ya toh. Dan pasti kita itu mikirnya ini pakai CGI, computer graphics gitu, atau pakai stuntman. Karena jujur bahaya banget lah, kayak kendaraan meledak lah, lompat dari pesawat lah, gedung meledak lah, kayak gitu itu kan ya jujur bahaya banget kalau dilakukan beneran ya toh. Tapi kalau kita pikir baik-baik, zaman sekarang sih ada CGI, terus kita pun para YouTuber aja bisa ngedit pakai komputer ya toh. Tapi dulu sebelum ada teknologi kayak gini, cara bikin adegan kayak gini gimana sih? Pasti bahaya banget ya toh. Dan ternyata pas aku cari sempat ada salah satu kejadian fatal saat proses syuting film di Amerika yang mengubah standar keselamatan baru dalam industri pembuatan film internasional. Buat pol-pol yang nonton ini sambil makan, aku saranin agak hati-hati. Jadi langsung kita mulai aja. Kejadian ini terjadi di tahun 1980 di Amerika dan melibatkan pelaku utama bernama John Landis. Nah, ini merupakan seorang aktor dan juga sutradara film yang cukup terkenal di Hollywood. John Landis ini lahir di Chicago, Illinois pada tanggal 3 Agustus tahun 1950. Dia ini udah beberapa kali menyutradarai film-film yang cukup terkenal kayak Beverly Hills Cop 3, Innocent Blood, dan bahkan video klip Michael Jackson yang berjudul Thriller. Dulu di tahun 1950-an ada sebuah series yang terkenal banget di Amerika. Judulnya itu adalah Twilight Zone. Nah, seri ini memang bergenre science fiction yang menceritakan soal perjalanan ke luar negeri yang batas-batasnya itu ada di dalam imajinasi si aktor. Jadi kayak menceritakan soal kejadian yang nggak biasa untuk terjadi di dunia nyata. Seri ini sendiri terbagi menjadi 4 season dan banyak banget yang nonton, bener-bener populer banget. Dan salah satunya adalah John Landis. John Landis suka banget sama Twilight Zone sehingga di tahun 1980-an dia tuh berencana untuk mengadaptasi seri ini menjadi sebuah film dengan judul yang sama juga. Nah, dia mulai dari menyusun rencana, skripnya, merapikan storyline, dan beneran pelan-pelan impiannya itu benar-benar mulai terwujudkan. Dan proses syutingnya ini dimulai pada bulan Juli tahun 1982. Posternya kayak gini, dan di dalam satu season seri Twilight Zone itu ada scene yang menceritakan seorang karakter bernama Bill Connor yang dibawa kembali ke masa perang Vietnam, dan di masa itu dia harus melindungi 2 anak kecil asal Vietnam dari pasukan Amerika. Karakter Bill Connor ini diperankan oleh aktor Amerika bernama Vic Morrow, sedangkan 2 anak Vietnam ini diperankan oleh Mika Dinley yang berusia 7 tahun dan juga Rene Shin Yi Chen yang berusia 6 tahun pada waktu itu. Dan ini merupakan awal mula terjadinya permasalahan. Jadi gini masalahnya, syutingnya ini dilaksanakan kebanyakan di California, dan di California itu ada undang-undang yang melarang memperkerjakan aktor di bawah umur di malam hari tanpa izin resmi. By the way, ini juga sama di Korea. Jadi aku ada beberapa kali waktu syuting sama artis, kebetulan karena artisnya ini masih belum masuk usia dewasa, syutingnya itu harus selesai jam 10 kalau nggak salah. Jadi kayak kita disuruh agak cepet. Ini di Korea pun baru akhir-akhir ini, tapi mungkin Amerika lebih cepet. Jadi dulu udah diadopsi. Tapi masalahnya John Landis ini dari awal ini udah melanggar undang-undang ketenagakerjaan anak dengan mempekerjakan Mika dan Yijin, yang mereka itu masih bisa bilang benar-benar jauh di bawah umur, dan mereka itu kerja tanpa kontrak formal dan juga izin resmi. By the way, ini juga sama di Korea. Misalnya polo-polo di Korea kerja part time, mau itu di supermarket dimanapun, harus menuliskan kontrak kerjanya. Kalau nggak ada itu, ini bisa kita laporkan ke ketenagakerjaan dan yang punya bisnis itu bisa kena masalah. Jadi yuk, laki-laki ini di Korea juga kayak gini. Jadi nggak bisa sebatas kayak kamu nanti tak bayar berapa, ini berapa, nggak boleh. Tetap harus ada persetujuan dua pihak. Pokoknya Mika dan Yichen itu dibayar sama John secara diam-diam untuk menghindari hukum California. Karena kalau misalnya dibayar secara resmi kan tertulis atau bukti pembayarannya, sehingga bayarnya itu agak diputar gitu. Bahkan pihak casting maupun petugas kebakaran dan tim pengamanan di lokasi syuting pun sama sekali nggak diberitahu tentang keputusan John memperkerjakan Mika dan Yichen. Lebih tepatnya saat memperkerjakan anak-anak ini di malam hari. Jujur bagian ini aku nggak paham gimana caranya John bisa menyembunyikan semua hal ini dari staff-staff lainnya. Jadi karena kalau tempat rekaman kan jelas-jelas kita tahu ya toh yang direkam siapa, tapi ya pokoknya dia berhasil menyembunyikan hal ini katanya. Ya.
Pokoknya, meskipun gitu, John itu sama sekali nggak takut kalau dia itu bakal dilaporkan ataupun yo kena masalah gitu. Jadi dia itu benar-benar tetap melanjutkan syutingnya sesuai dengan rencana awalnya, dan sesuai dengan rencananya ini dilakukan di Indian Dunes, sebuah kawasan perfilman di kota Santa Clarita di provinsi California. Jadi Indian Dunes ini merupakan kawasan seluas 600 hektar yang terdiri dari perbukitan hijau, gurun kering, hutan lebat, sungai, dan ya memang cocok banget digunakan sebagai latar belakang syuting. Hingga sebuah tragedi fatal terjadi pada tanggal 23 Juli tahun 1982. Waktu itu syuting dilakukan dari malam hari hingga subuh pukul 3. Jadi benar-benar dari malam sampai jam 3 subuh. Nah, itu merupakan waktunya saat syuting scene di mana Vic Morrow itu melakukan adegan menggendong Mika dan Yi-chan, dan bersamaan mereka itu keluar dari desa terpencil dan menyeberangi Sungai Dangkal sambil dikejar sama tentara Amerika yang ada di dalam helikopter. Nah, skripnya ini juga ditambahin dengan sebuah ledakan yang rencananya itu bakal meledak di belakang helikopter. Nah, terus nanti seolah-olah ledakannya itu juga sampai ke tanah di belakang para aktor, sehingga kayak ada kobaran api yang membara gitu kesannya. Masalahnya rencananya itu udah bagus banget, cuman saat mereka mengeksekusi ataupun menjalankannya ternyata ada sedikit masalah. Bahan peledak yang digunakan itu terlalu kuat untuk diledakkan dalam radius yang lumayan dekat. Nah, udah gitu lintasan helikopternya itu juga terlalu rendah, sehingga meskipun pilot helikopternya itu udah handal banget dan juga udah memiliki banyak pengalaman, bahkan pilotnya ini pernah ikutan perang, bayangkan, tapi ini pilot pun dia itu nggak siap dengan adanya ledakan yang terlalu besar, karena ledakannya itu langsung ngenain salah satu bagian ekor helikopter. Karena helikopter itu benar-benar cukup tidak stabil, jadi amannya aman, tapi ya bayangkan aja helikopter yang terbangnya itu nggak stabil, kan helikopter maju juga miring-miring kayak gini ya toh, itu kena ledakan pasti oleng banget ya toh. Ditambah lagi meskipun pilotnya pinter, mereka kan juga nggak bisa sesiap gimana pun juga, karena ketika kena ledakan olengannya itu langsung pam kayak gini, sehingga saat bomnya itu diledakkan helikopternya ini oleng dan mulai berputar, dan ini jatuh dalam kondisi benar-benar udah di luar kendali ke arah sungai, dan di sungai itu ada Vic Morrow, Mika, dan Yi-chan. Kenapa 3 orang ini di sana? Karena mereka nunggu giliran mereka untuk syuting. Diakibatkan itu, Vic Morrow dan Mika meninggal di tempat karena mereka itu terpenggal sama baling-balingnya helikopter. Sedangkan untuk Yi-chan, dia itu tertimpa badan helikopter yang tergelincir ke kanan. Meskipun Yi-chan ini terkesan cuma tertimpa, tapi karena dia ini benar-benar masih anak kecil, akhirnya ketiga aktor semuanya itu meninggal di tempat. Benar-benar secepat itu. Yang harusnya Vic Morrow itu ketika dibilangi shoot, dia itu ngendong 2 anak dan lari, tiba-tiba ada helikopter jatuh dan mengakibatkan kematian 3 orang aktor ini. Seperti yang bisa kita bayangkan, tentunya ini bikin rame banget, apalagi ini industri Hollywood, bayangkan, dan benar-benar menjadi perbincangan setiap hari. Bahkan Badan Keselamatan Transportasi Nasional langsung menggelar investigasi menyeluruh, dan 2 tahun setelah kejadian, tepatnya pada bulan Oktober tahun 1984, mereka menetapkan penyebab kecelakaan. Penyebabnya adalah karena ledakan efek khusus yang terlalu dekat dengan helikopter yang terbang dengan ketinggian yang rendah, serta adanya kegagalan komunikasi. Bisa dibilang meninggalnya itu benar-benar diakibatkan ledakan yang tadi aku jelaskan kepada Polo. Pihak keluarga dari ketiga korban juga mengajukan gugatan perdata dengan jumlah nominal uang yang besar, tapi kita nggak tahu karena dirahasiakan. Dan di waktu yang bersamaan, John Landis, pilot helikopter, manajer produksi, ahli bahan peledak, dan beberapa staf lainnya juga menghadapi dakwaan pembunuhan secara tidak sengaja. Sedangkan videografer yang saat itu merekam dari dalam helikopter juga sempat memberikan kesaksian di persidangan bahwa seorang asisten produksi pas itu udah sempat memerintahkan pilot untuk terbang secepat mungkin saat bahan peledak itu diledakkan, dengan tujuan bisa menghindari ledakan biar nggak terjadi masalah, karena stafnya pun bisa membayangkan ini ledakan pasti memberi pengaruh kepada helikopter. Masalahnya komunikasi ini kan semua juga didengar sama John ya, atau karena dia sutradara, dia memantau semuanya. Nah, seketika John mendengar komunikasi seperti ini, dia itu langsung marah dan memberi perintah agar terus turun dan jangan buru-buru naik. Helikopternya ini disuruh turun gini. Dan John itu terus bilang, ini nggak bisa, ini udah penting banget. Kalau helikopternya ini naik, ini nggak dapet feelingnya, kamu harus turun. Helikopter turun. Akhirnya sidang pidana diselenggarakan di Jaksa Distrik Los Angeles yang menggambarkan John Landis sebagai pembunuh
berkerah putih. Ya, pembunuh berkerah putih ini biasanya yang melakukan pembunuhan melalui bisnis. Maksudnya bukan pembunuhan secara langsung sih, kayak penipuan gitu kan, biasanya berkerah putih kita bilangnya. Kalau berkerah biru, blue collar, itu biasanya yang kerja buruh biasanya. Ya, pokoknya. Jadi selain menghadapi dakwaan pidana, John dan rekan-rekannya yang lain itu juga dituntut tuntutan perdata dari keluarga korban. Di dalam persidangan, pembela John itu menyatakan bahwa insiden itu adalah kecelakaan yang tidak dapat diprediksi, dan pembelaan itu juga diterima sama persidangan hingga tahun 1987. Ya, itu pun diterima kan. Ini bukan sengaja, ini ya terjadi, namanya kecelakaan itu nggak bisa dihindari. Kayak kita di jalan ada mobil datang, ya kita nggak bisa menghindar, kecelakaan terjadi, diterima aja. Nah, bilangnya kayak gitu. Dan mendengarkan itu, hakim memutuskan untuk membebaskan kelima terdakwa dan tidak menjatuhkan vonis hukuman apapun terhadap mereka. Dan ini termasuk tuduhan kelalaian dan pelanggaran undang-undang ketenagakerjaan anak. Jadinya John itu nggak pernah masuk penjara, dan pada akhirnya John itu memberikan ganti rugi kepada keluarga korban masing-masing 2 juta US dollar per keluarga. Yo, besarnya besar sih karena 31 miliar rupiah, tapi gede juga yo. Yo, bukannya membenarkan, tapi yo paling nggak nominalnya nggak kecil ya. Tapi apa ya, aku bilang gini kayaknya membenarkan, tapi aku nggak membenarkan loh ya, aku nggak membenarkan. Meskipun John itu sempat dikritik habis-habisan akibat insiden itu, tapi John nggak kapok dan masih membuat film lagi. Bahkan film garapannya setelah Twilight Zone The Movie itu adalah film berjudul Trading Place yang masuk ke dalam box office dan menjadi film terpopuler keempat di tahun 1983. Dan ini film itu tayang waktu John masih menjalani persidangan, tapi syutingnya itu udah dari sebelum Twilight Zone. Jadi yo barengan. Diakibatkan insiden ini, industri film internasional itu mulai menerapkan berbagai protokol untuk mencegah hal yang sama biar tidak terjadi lagi. Jadi semua hukum-hukumnya itu dibuat lebih ketat, dan sekarang itu mereka juga membuat satu kayak peraturan, siapapun itu bisa melaporkan hal ini dan mereka itu tetap dijaga namanya. Jadi secara anonim biar yang melaporkan pun itu tidak dirugikan di karir masa depannya. Di masa depan karirnya, karir masa depannya. Yo, pokoknya perjalanan karirnya itu biar tidak dipersusah. Dan untungnya setelah peraturan baru ini diperlakukan, ya memang diperlakukannya itu 3 tahun setelah kejadian, tapi setelah ada undang-undang seperti ini, akhirnya kecelakaan di tempat syuting itu turun sekitar 69%, sekitar 70%. Ini dahsyat banget loh sungguhan. Dan tentunya ini membuat para aktor dan juga para staf itu lebih aman bekerja di lingkungan kerja. Sama kayak sutradara kali ini, di Korea pun ada beberapa orang yang ciptaan lagunya ataupun hasil buatan mereka itu bagus-bagus, entah itu lagu, film ataupun apapun, tapi kadang mereka itu melakukan hal-hal yang kurang baik juga. Kalau di Korea gini, ini kita bilang orang yang mendapatkan talenta dari iblis gitu. Jadi talentanya itu bagus banget, tapi disayangkan kenapa kok orangnya kayak gitu. Tapi untungnya kita kan merupakan sebuah kelompok yang terdiri dari manusia. Itu kita bisa mikir, kita bisa membuat sebuah peraturan baru untuk mencegah terjadinya kecelakaan di masa depan. Oke, Polo-Polo, video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.